Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonia Tanjung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022. Program Studi Teknologi Komputer dan Informatika LPTK Universitas Negeri Padang. Saya merupakan guru Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Palasa, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Dan pada kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 10 TJKT 4 dengan materi dasar-dasar TJKT dan submateri perangkat keras komputer. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL dengan metode demonstrasi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan ya? Karena takut dari betul. Ya, pagi kita sarapan dulu ya. Minimalnya adalah minum air, terutama seperti air hangat ya. Jadi ya menjaga kondisi lah. Dan lebih bagus lagi perutnya juga diisi dengan makanan yang makanan berat lah ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan KM untuk memimpin doa kepada KM. Silakan. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 10.4. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak cek dulu kehadirannya. Semuanya ada 34. Ada semua. Tasya lagi ada kegiatan OSIS, izin. Ada lagi satu lagi. Teti. Baik. Sebelum kita mulai, kita sepakati dulu seperti yang sudah kalian buat sebelumnya. Di kelas ini tidak ada ya kesepakatan kelasnya, apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Yang di kelas ini apa saja yang masih ingat kan? Yang pertama apa dulu? Yang sudah kalian sepakati? Dilarang membawa atau bermain HP ketika pembelajaran, kecuali saat dibutuhkan. Kedua, dilarang membuli ya. Ketiga, apa lagi? Masih ingat Kak? Makan di kelas ya. Lalu apa lagi? Sebelum belajar, alangkah baik kita membaca surat-surat pendek, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Baik, seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita ke pengenalan perangkat keras. Jadi sebelum ke sana, kita akan melakukan pretest dulu, ingin tahu kemampuan awal kalian yang berhubungan dengan materi yang kita sebelumnya sudah lakukan.
40 hingga 8. Baik, barusan kita sudah melakukan pretest awal ya. Boleh keluar, Pak? Boleh, silakan keluar dari tidak berat. Ya. Oke, ya mudah-mudahan dari pretest yang tadi itu pertanyaan yang muncul itu adalah pertanyaan yang masih berhubungan dengan pelajaran sebelumnya, ini berhubungan dengan komputer juga. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa pertanyaan. Perangkat keras komputer atau apa yang kalian ketahui tentang perangkat keras? Kalau di Inggrisnya apa itu? Hardware atau perangkat keras, apa itu? Jadi untuk menjawab semua pertanyaan ini pada hari ini akan kita coba jawab. Jadi pemahaman kalian tentang perangkat keras komputer itu yang sesuai dengan jurusan TKJ, TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi itu tidak percuma, gitu ya. Jadi nanti ketika ditanya di luar perangkat keras komputer itu apa sih, gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang bertanya, kalian tidak bisa jawab, gitu ya. Jurusan apa? TKJ. Masa itu nggak tahu kan? Nggak lucu, gitu ya. Di ya berusaha minimal itu kan kalau hardware, software, brainware, istilah-istilah itu adalah istilah yang harusnya sudah di pembahasan kalian ya. Oke, pada hari ini materi untuk perangkat keras komputer itu ada beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah ya silakan baca yang pertama. Yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menganalisis perangkat keras komputer dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menelaah fungsi perangkat keras komputer dengan benar. Oke, baik. Dua tujuan pembelajaran inilah yang akan kita coba gali pada hari ini. Di mana yang pertama itu bisa menganalisis perangkat keras komputer atau hardware itu apa saja. Ya, yang keduanya adalah fungsinya apa saja sih. Jadi kan masing-masing komponen itu kan punya fungsi masing-masing, gitu ya. Jadi nanti ketika kalian mencoba untuk merakit sendiri, misalkan mau membeli komputer desktop ya, atau PC. Kalau tadi setelah tujuan pembelajaran, nah selanjutnya untuk menambah atau memberikan kalian suatu permasalahan yang mungkin nanti pas kehidupan sehari-hari juga, misalkan kalian mau merakit komputer nih ya, ada bagaimana sih caranya gitu ya, apa saja komponen yang harus dibutuhkan. Nah, Bapak sudah punya terus apa, ada kasus nih ya, kasus. Nanti kalau kalian pengen melihat dari HP bisa dengan cara scan ini juga, atau kalau kita putar juga di depan. Kemudian caranya bisa terdengar ya. Ini ada kasus akan saya membeli komputer dengan spesifikasi untuk tapi kebakaran. Dan saya disini kira-kira spesifikasi saja komputer tidak tadi lengkap dan apakah teman-teman punya rekomendasi atau masukan untuk komputer yang saya beli? Terima kasih. Oke, ini sebetulnya permasalahan atau hal keseharian lah ya. Bapak yakin kalian ketika apalagi dengan jurusannya TKJ
pasti butuh yang namanya perangkat komputer, baik itu laptop kah, baik itu PC gitu ya. Nah, kira-kira sebelum kita membeli itu kita harus tahu kebutuhannya buat apa. Nah, contoh kasus di sini adalah seorang siswa yang membutuhkan beberapa jenis komputer. Yang pertama itu untuk desain grafis, spesifikasinya, terus dengan harga-harga yang berapa nantinya, kemudian untuk game, ya, dan kantor. Nah, tiga kebutuhan ini itu berbeda-beda, ya, ada perbedaannya. Nah, perbedaannya seperti apa? Nah, itulah sekarang secara berkelompok kalian diskusikan. Oke. Silakan. Ya, HP-nya habis, chargernya mau dikasih, silakan. Oke, baik. Baik, sebelum kita atau kalian berdiskusi kira-kira kebutuhan atau komponen apa saja yang dibutuhkan, Bapak akan menjelaskan dulu sedikit tentang perangkat keras komputer itu sendiri. Kemudian baru nanti setelah itu kalian cukup berdiskusi. Oke, untuk materi yang akan diajarkan sekarang juga kalian bisa melihat melalui aplikasi berbasis virtual, karena sekarang itu kalian sudah terbiasa lah dengan istilah 3 dimensi ya, 3 dimensi atau apa sih namanya kacamatanya tuh yang virtual, yang buatan Google, apa namanya ya, kacamata virtual ya. Nah, yang berbasis virtual reality. Nah, jadi materi Bapak juga sudah disimpan di sana. Silakan kalian scan barcode-nya, nanti bisa nambah referensinya dari sana. Nah, sebelum ke sana juga Bapak akan sedikit menjelaskan perangkat keras komputer. Oke, perangkat keras komputer ya. Mohon perhatiannya sebentar. Apa tadi perangkat keras itu atau hardware? Itu adalah komponen, salah satu komponen yang ada di komputer atau beberapa komponen yang ada di komputer yang digunakan, yang berbentuk fisik atau yang bisa kita raba, kita lihat dan diraba yang pertama itu ya. Yang nanti dimana perangkat tersebut ketika sudah dikombinasikan, digabung semuanya akan menjadi perangkat yang bisa membantu kita dalam bekerja baik di bidang apapun gitu ya, di bidang apapun yang membantu pekerjaan kita. Nah, di dalam komputer-komputer tersebut ada beberapa bagian yang perlu kalian ketahui, ada beberapa komponen yang terpisah-pisah gitu ya, yang masing-masing komponen tersebut memiliki fungsi dan tujuan tertentu gitu. Yang pertama, prosesor. Nah, ini kalian lihat di depan ada dua prosesor. Bagian dari prosesor itu ada namanya nanti logical unit dan control unit dan memory unit. Alat penyimpanan kecil yang berfungsi atau yang memiliki kecepatan akses cukup tinggi. Nah, komponen inilah yang menjadi komponen utama atau istilah kita itu adalah otaknya komputer. Ya, jadi tanpa adanya prosesor, sama dengan di HP kalian juga kan, pasti yang dicek pertama sebelum membeli itu adalah prosesornya. Ya. Prosesornya apakah dia keluaran terbaru atau model terbaru gitu. Kemudian baru nanti melihat RAM-nya, kalau yang senang selfie berarti ke kameranya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di komputer juga sama. Jadi yang mempengaruhi, nah ingat, yang mempengaruhi kecepatan akses di komputer, akses itu maksudnya kita membuka aplikasi nih. Nah ini Pak, apakah
nanti ada yang namanya aplikasi memori RAM. Apakah itu berpengaruh? Berpengaruh tapi tidak signifikan. Ya, yang sangat berpengaruh ketika nanti dan lainnya nanti ada printer, ada apa lagi? Speaker, ada joystick, ada webcam gitu ya. Itu perangkat tambahan lainnya yang ada di dalam komputer. Nah, untuk melihat lebih jelas silakan kalian browsing atau masuk tadi melalui aplikasi VR virtual reality ya, dari HP melalui aplikasi Melialetnya. Di sana juga ada materi yang akan bisa kalian gunakan sebagai bahan buat diskusi sekarang gitu, ya. Oke, baik. Lembar kerja sudah Bapak bagikan. Nah, silakan kalian kerjakan di lembar kerjanya. Di sana itu ada beberapa kebutuhan komputer. Nah, sesuai dengan yang kita akan sepakati, karena di sini ada 6 kelompok jadinya. Jadi kelompok 1 itu kebutuhan khusus untuk desain. Kelompok 2 game. Kelompok 3 kantoran. Kelompok 4 desain lagi. Kelompok 2 kelompok 5 game, dan terakhir kantoran. Ya, jadi nanti kita bisa membandingkan dari kelompok ini siapa yang perhatikan di sini ya. Spesifikasinya kalian cukup mencari yang ada di sini. Prosesornya spesifikasinya apa, jenisnya apa. Sama kalau kalian cari HP kan apa sih biasanya kalau di HP itu kalian cari? Tipe prosesornya apa biasanya? MediaTek, terus apa lagi? Dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, sama lah di komputer juga sama. Lalu harganya berapa? Nah, kemudian fungsinya dari yang fungsi di sini fungsi prosesornya ya. Fungsi prosesor. Jadi kemungkinan nanti untuk jawaban kalian bakalan sama untuk yang bagian fungsi. Tapi untuk yang di depan kolom depannya ini pasti akan berbeda antara yang kelompok 1 dengan kelompok 4 meskipun sama kebutuhannya, tapi spesifikasinya bisa saja berbeda dan harganya juga berbeda. Oh iya, Bapak lupa, di bagian bawahnya ini dihitung nanti total harganya jadi berapa. Kita kan tadi masalahnya adalah membantu si Budi, ya. Budi mau beli komputer, nanya kira-kira komputer dengan kebutuhan ini speknya apa, harganya berapa, totalnya berapa. Begitu. Ada yang bertanyakan? Oke, baik. Nah, untuk memudahkan kalian mengerjakannya, silakan dibagi-bagi tugasnya. Ada yang browsing mencari spesifikasinya, kemudian ada yang menuliskan ke lembar kerja. Nah, ada juga yang menginputkan ke Canva, karena nanti akan dipresentasikan di depan. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, silakan mulai mengerjakan diskusi dan kerjakan lembar kerjanya. 100% ini kelompok yang perkantoran. Kebutuhan komputer perkantoran. Oh,
kalian browsingnya di Shopee bisa, Shopee juga bisa kan? Ya, tinggal di browsing itu spesifikasi harga dan spesifikasi komputer untuk kantor. Ini akan muncul ya. Jadi tampilannya sama seperti kalau pakai kacamata buat visual, saya pakai semua. Nanti kalau masing-masing membuatnya mana apa karena yang paling penting itu anak-anak itu Thank you.
masing-masing kelompok silakan maju ke depan dan Bapak panggil secara acak, kemudian presentasikan hasil mencari komputer rakitan yang akan digunakan oleh siswa yang menjadi kasus kita tadi, ya, sesuai dengan peruntukannya. Oke, yang pertama untuk desain grafis dulu. Desain grafis bersama maju kelompok satu dulu. Ya. Silakan. Jadi acak. Silakan nomor satu. Kebutuhan komputer untuk desain grafis. Perkenalkan, nama saya Milos Mujani. Nama saya Anissa Madani. Saya biasa. spesifikasi hardware. Harga 223.000. Fungsi sebagai alat yang mengubah gelombang listrik dari perangkat penguat suara hingga menjadi gelombang getaran yang akan mengeluarkan suara itu sendiri. Harga total semuanya yaitu total harga semuanya yaitu 12.250.000. Baik, kelompok satu yang masalah tentang desain grafis. Total harganya adalah 12 juta lebih, ya. Ada kelompok lainnya? Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Baik, untuk desain grafis itu yang dibutuhkan dan spesifikasi yang memang cukup tinggi, makanya harganya tadi sampai ke harga 12 jutaan, ya, 12 jutaan dengan prosesornya yang sampai 2.200.000, kemudian juga memorinya sampai 32 GB, ya, lalu menggunakan SSD 512 GB, terutama ini nih, adapter, display adapter atau VGA card, ya, VGA. Jadi bukan, tadi ada salah persepsi kalau kabel VGA, bukan, ya, atau ini sebutnya VGA card. Nah, di sini kan VGA cardnya menggunakan DDR6 GeForce GTX 1650, harganya sampai 2.700.000. Kenapa spesifikasinya harganya begitu mahal? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Ya? Ketika pekerjaannya berhubungan dengan animasi, dengan desain, atau berhubungan dengan grafis, foto, gambar, video, dan sebagainya, itu komputer harus bekerja ekstra, ya, berarti butuh komponen yang betul-betul mampu menjalankan aplikasi yang kita buka, ya. Misalkan untuk kita membuat 3 dimensi itu, mungkin kalian pernah melihat kartun yang ada di televisi, itu kan membuat satu
scene saja, satu gerakan, ya, itu kalau kalian melihat membutuhkan waktunya sebetulnya hanya 1 detik gerakan, ya, 1 detik gerakan itu bisa butuh berhari-hari mengerjakannya. Nah, dengan komputer yang sudah maksimal, gitu ya, karena memang kompleks sekali yang ada di animasi yang mau dibuatnya, gitu. Jadi di render, jadi kita desain, setelah desain, kemudian bagaimana si objek itu bergerak. Nah, meskipun pergerakannya sedikit, tapi untuk melakukan proses yang seperti itu atau berbentuk 3 dimensi atau kartun yang pernah kalian lihat di televisi ataupun animasi-animasi film, gitu ya. Nah, kalau spesifikasi komputernya tidak mumpuni, tidak bagus, itu akan memperlambat proses kerja. Jadi untuk kelompok 1 menyajikan spek komputernya untuk yang desain grafisnya seperti ini sampai ke harga 12 juta, ya. Pak, mahal sekali, tidak, memang, ya, untuk pekerjaan yang membutuhkan atau aplikasi yang membutuhkan spek komputer yang tinggi ya memang mahal, tapi harus seperti itu. Kalau tidak, nanti kita paksakan speknya rendah, buka aplikasi yang berat, yang akhirnya akan menyiksa kita juga, akan memperlambat kerja, ya. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fajar Pratama dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan kebutuhan komputer untuk game. Oke, yang pertama itu ada prosesor. Kami menggunakan prosesor Intel Core i5 10400F dengan harga 1.530.000. Oke, fungsinya yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan tombol, pemindai, tuas kontrol maupun tetikus. Yang kedua, motherboard. Kita menggunakan motherboard Asus Z130 Pro Slot dengan harga 1.700.000. Fungsinya yaitu memberikan tata letak terbaik untuk komponen komputer. Yang ketiga, ada memori. Di sini kami menggunakan memori Samsung DDR 4800 2x16 GB dengan harga 2.199.000. Fungsinya yaitu komponen ini memberikan memori jangka pendek dan dengan kecepatan tinggi untuk CPU. Dan yang keempat ada kartu strip sendiri. Total dari keseluruhannya adalah 20.074.000. Yes. 20 juta. Baik, petani berapa tadi? 20.074.000. Kita lanjutkan. Sebagai bahan evaluasi dari yang sudah tadi kalian browsing mengerjakan LKPD, kita akan mengadakan proses atau ada beberapa soal evaluasi dan nanti akan Bapak kirimkan melalui grup kelas. Tadi di penjelasan gambar-gambar yang tulisan
yang harus kita lakukan untuk melihat apakah pembelajaran di hari ini ada yang kalian dapatkan atau tidak, ya, dengan mengisi refleksi berikut. Kirimkan kembali di grup. Nah, ini ya. Ini refleksi untuk pembelajaran hari ini, apa yang sudah didapatkan, apa yang masih kurang, dan tinggal kalian isi saja jawaban dari pertanyaan yang muncul. Ya, ada 5 pertanyaan nanti. Satu pertanyaan yang emoji lah, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kaliannya atau menjadi tambahan pengetahuan. Harusnya bisa, ya, karena memang kebutuhan, apalagi dengan jurusan kalian adalah PKG, harus tahu perangkat yang dibutuhkan apa, spesifikasinya apa. Nah, kalau untuk harga nanti ya tinggal tergantung kebutuhan. Nah, kemudian juga nanti ketika ada orang yang meminta masukan, ya, ini karena tahu kalian jurusan TKJ nih, biasanya seperti itu. Contoh Bapak sering dimintai pendapat, gitu, masukan. Kira-kira komputer yang atau laptop yang bagus merek apa? Nah, kalau pertanyaan seperti itu, satu hal yang akan menjadi pertanyaan Bapak balik ke orang tersebut adalah, mana budgetnya berapa? Pasti Bapak menanya itu dulu, ya. Sudah tahu budgetnya berapa, kebutuhannya buat apa? Nah, kalau kebutuhannya buat apa, dengan budget yang dia sebutkan, ya, kalau budgetnya besar, ya berarti kebutuhannya mungkin untuk spesifikasi seperti aplikasi yang berat, kan, ya. Nah, itu kalau yang laptop, ya. Kalau nanti misalkan yang PC, ya, kira-kira nih komputer kita butuh apa-apa, kemudian nanti atau kalian punya komputer sendiri di rumah, mau di-upgrade, ya. Apa yang perlu di-upgrade, gitu kan? Apakah upgrade itu harus semua perangkatnya kita ganti? Belum tentu, ya. Misalkan hanya upgrade harddisknya saja, upgrade RAM-nya saja, seperti itu, gitu. Jadi dari yang tadi sudah dikerjakan, dipelajari, mudah-mudahan ada tambahan pengetahuan yang bisa kalian dapatkan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan coba merakit atau memasang komputer dari hasil spesifikasi yang sudah kalian keluarkan. Nanti kita praktiknya di lab untuk pertemuan berikutnya. Oke, untuk hari ini terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri, ya, silakan ditutup dengan doa kepada KM. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada KM, dan untuk semuanya Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.